Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadatil kiram yang kami hormati, yang kami taati, segenap para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para sepuh, para bini sepuh, wa nakhusu bidzikri dumatang para hadirin hadirat majelis cahaya cinta Stono Gedong yang dilaksanakan pada hari Ahad. Harapan kita semoga semuanya diberi oleh Allah kesehatan, diberi oleh Allah umur yang panjang, diberi oleh Allah rizki yang barokah, diberi Allah kehidupan yang mudah, lancar, dan tentunya bermanfaat kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, samenika kita saged berkembal kemalih, saged kembali dalam sebuah majlis ini, yang mana kita tahu wingi nembe kita telah mengadakan yang namanya Idul Watoniyah, atau nek bahasane wong Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Kalau dalam bahasa lain ya Idul Watoniyah. Idun itu bermakna kembali, Watoniyah itu adalah kebangsaan. Dalam artian implementasi dari makna Idul Watoniyah atau kembali kepada kebangsaan, kita ketika memasuki era hari-hari kemerdekaan ini, maka sebaiknya bagi warga Indonesia, rakyat Indonesia harus sebisa mungkin untuk introspeksi diri, bermuhasabah diri. Kita kembali kepada jalur yang tepat, jalur yang diharapkan oleh para pejuang-pejuang terdahulu. Karena memang Indonesia itu adalah negara yang paling baik. Bahkan Romo Y. Anwar Mansur Lirboyo, beliau mengatakan nang Indonesia ku enak-enak negara. Arep ngaji, arep istighosah, ora patek kangelan, ora patek rekoso. Nek nonggone liya-liya arep ngaji dadak izini Masya Allah berbelit-belit, kudu nok kene, kudu nok kono. Nok Indonesia pengen ngaji wae, arep istighosah wae, arep tahlil wae. Tapi nonggone negara-negara liya arep tahlil ditangkap, arep istighosah ditangkap, arep enggak ini pengajian dadak izin sing dirumit-rumit. Nah, ini maka kita sebaiknya sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai basis di negara Islam harus turut bangga dan berbahagia karena kita lahir di Indonesia. Dalam beragama kita ditakdirkan untuk beragama yang mudah, simpel, dan tentunya riang gembira. Dalam makna kita bermuhasabah diri dalam rangka Idul Watoniyah atau dalam rangka hari kemerdekaan, tentunya kita harus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam Minhajul Abidin dikatakan kun indallahi khairan nasi wa kun indan nasi syarrun nasi. Ketika kita dinisbatkan dengan yang namanya Tuhan kita, ketika kita bernisbatkan kita dengan apa yang menjadi hubungan kita dengan Tuhan kita seperti ibadah kita, maka jadilah pribadi seorang yang paling baik-baiknya manusia. Artinya bagaimana? Artinya ketika kita hubungannya dengan ibadah, ketika urusannya dengan ibadah seperti sholat, puasa, ngaji, apapun yang konsepnya ibadah, konteksnya ibadah, maka jadilah pribadi yang sebaik-baiknya manusia. Analoginya semacam niki. Analoginya,
Ketika kita hari-hari biasa, kita di rumah, ya, kita di kamar, ya, ketika hari-hari biasa kita ya menjadi pribadi yang biasa, wis sak penake dhewe, ya rebahan, gak maca, ora pakai nopo dandan yang baik. Tapi tiba-tiba ada kedatangan tamu agung, contoh wali kota atau gubernur atau kedatangan para kiai atau habaib. Kita langsung maca jadi pribadi yang lebih baik. Yang semula kita pakaiannya apa adanya, kedatangan wali kota kita maca sing apik. Gayane maca atau membranding diri, akhirnya apa? Maca nyapu-nyapu halaman ben dikira sebagai warga kota Kediri sing apik. Atau nek ketemu gubernur kita masak sing tenanan ben dikira sebagai warga Jawa Timur yang baik. Lah inilah konsep yang semacam ini. Ketika kita menisbatkan diri kita kepada Allah dalam urusan ibadah, maka jadilah kalian pribadi yang sebaik-baiknya manusia. Yo maca api, ngoten lho. Salat di khusuk-khusuk nih, ngaji di tenan-tenanke. Sama halnya dengan ketika panjenengan itu bertemu dengan seorang petinggi, ya. Kita kalau ketemu dengan wali kota kan nggak mungkin rebahan atau maca seadanya, nggak mungkin. Engko malah wali kotane gah moro maneh. Ora malah dicap sebagai ki rakyate atau warga Kediri apa wonge koyo ngene koproh, wis gak usah tak indangi maneh. Nah, ya akhirnya kan dilalaikan oleh wali kota tersebut, oleh petinggi tersebut, gubernur tersebut, ya. Coba kalau kita semacam jaga image, ya. Jaga image, membranding diri kita sebaik-baiknya warga, sebaik-baiknya manusia, bagaimana akan terus diperhatikan oleh Tuhan kita, akan terus diperhatikan oleh petinggi kita. Oh, cah iki koyo apik, wis lah. Akhirnya apa? Akhirnya delalah dari karo Gusti Allah didadekne sebagai seorang kekasih atau seorang wali, kan enggak masalah semacam itu. Akhirnya apa? Saman sembarang-barang nek njaluk ikut keturutan. Nah, ini satu. Yakni ketika kita introspeksi diri, maka yang pertama urusan kita harus yang hubungannya dengan Gusti Allah. Jadi ketika hubungannya dengan ibadah, maka kita jadilah pribadi yang paling baik. Namun ketika nanti kita urusannya dengan manusia, sesama manusia, ojo merasa paling api. Justru jadilah pribadi yang syaron nasi. Jadilah pribadi yang paling jelek-jeleknya manusia. Ojo ngerasa paling benar. Kenapa? Watak daripada seorang manusia, watak dari diri manusia itu sendiri itu ngerasa paling api. Seandainya panjenengan niku kok di dalam panjenengan dan dalam diri panjenengan ngerasa paling api, ana khairum minhu, tidak ada bedanya dengan iblis. Iblis itu dulu dikeluarkan dari surga oleh Allah karena sebab apa? Dia enggak mau menuruti perintah Allah, suruh untuk menyembah Nabi Gak mau. Kenapa? Dia merasa aku paling apik daripada Nabi Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Aku lebih apik. Ketika ada seorang manusia, ada manusia yang mempunyai mindset, mempunyai pikiran semacam itu, maka tidak ada ubahnya sama dengan layaknya iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai manusia ketika bermuasyarah kepada manusia yang lain, jangan ada sampai merasa paling benar, jangan ada merasa paling hebat, jangan. Hilangkan keegoisan kita, hilangkan ketamaan kita, hilangkan sifat kesombongan dalam diri kita. Jadilah pribadi yang merasa, oh aku salah yo. Nek iso rebutan salah. Nek dimanapun ketika kalian itu mempunyai rasa rebutan salah, insya Allah akan tercipta rasa damai. Bukan malah saling mengklaim paling benar. Rata-rata wong iku nesu ngerasa apa? Ngerasa pendapatnya gak diterima. Aku padahal benar gak diterima. Iku rata-rata akan terjadi konflik atau terjadi sifat tidak husnudzon. Ya, contoh enek kebiasaan nggih, lagi numpak mobil, numpak motor disalip kamburi, ditikung, ngono ngerasa aku iki disalib, ditikung, kurang ajar. Akhirnya apa? Gak terima, dipisui. Apa maneh lagi mlaku nang dalan, disenggol sithik wae gak terima, langsung misui. Nah, ya ini adalah seorang
manusia atau pribadi yang memang ngerasa aku loh paling apik. Nah ini jangan boleh, nggak boleh semacam ini. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kepada diri kita untuk menciptakan sifat atau rasa rendah hati, tawadhu', yakni kita sebisa mungkin untuk selalu berhusnudzon, menganggap orang lain lebih baik daripada kita. Bertemu dengan orang bodoh, jangan ngerasa kita lebih apik daripada orang bodoh. Sering terjadi ketika kita bertemu atau bermuasyarah dengan orang yang kemampuannya di bawah kita ngerasa gak patek reken karo wong kuwi. Ketika kita bertemu dengan orang yang kemampuannya di bawah kita ngerasa apa toh ngene iki, kowe ngandani apa, gak usah atek ngandang-ngandani. Isomu apa? Mesti ngono, ngerasa paling apik. Padahal di sisi lain orang bodoh itu lebih baik daripada orang pintar. Dalam segi apa? Dalam segi orang bodoh ketika dia mendurhakai Tuhannya, ketika dia bermaksiat kepada Tuhannya, dia maksiat dengan kebodohannya. Sedangkan kita, ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang pintar, ketika kita maksiat kepada kepintaran kita, keilmuan kita. Artinya gimana? Analoginya semacam niki. Ketika ada orang berpuasa, nggak tahu kalau minum itu membatalkan, nggak tahu. Terus dia minum, apakah batal puasanya? Tidak, ya. Dia puasa, terus nggak tahu lali atau nggak tahu lah kalau minum itu membatalkan, terus dia minum, puasanya batal atau tidak? Tidak. Atau ada orang nggak tahu kalau yang namanya celeng atau babi itu haram, atau khamar itu haram, terus dimakan, dosa atau tidak? Tidak, karena tidak tahu, ya. Lah, sedangkan ada orang yang puasa, dia tahu kalau minum itu membatalkan, kok dia minum, apakah puasanya batal? Batal. Atau dia tahu kalau namanya khamar atau babi itu haram, dimakan, kira-kira dosa atau enggak? Dosa. Maka dalam hal ini tentunya orang yang tidak tahu lebih baik daripada orang yang tahu. Artinya bagaimana? Konsep semacam ini bukan berarti wah berarti enak jadi wong goblok, bukan. Dalam setiap waktu kalau bisa ojo sampai ngerasa paling apik. Meskipun hatta ketika kalian bertemu dengan orang bodoh, kalian kalau orang bodoh, luwih apik orang bodoh dalam sisi yang lain, ngoten lho. Ya. Ketemu dengan orang nyuwun sewu, orang fakir, orang miskin. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi pribadi yang sugih, menjadi pribadi yang kaya, ojo ngerasa kita paling hebat. Awakmu kere iso apa to we? Awakmu kere ngerti apa? TV ran duwe, HP ran duwe, kok macak ngandani wong sugih. Atau kadang ketika orang nyusewu, orang miskin itu ngandani wong sugih, kadang wong sugih gak terima, ya. Bahkan cuek acuh. Lah ini gak boleh semacam ini. Ya. Bisa jadi orang miskin itu lebih baik daripada orang kaya. Orang yang paling cepat untuk masuk surga itu justru malah orang miskin. Kanjeng Nabi telah mengatakan, saya kalau orang miskin kok kacek kayak gini, kayak dene diriji ini, dekat, ya. Bahkan orang miskin itu adalah mempunyai kesempatan paling cepat untuk masuk surga. Soalnya apa? Hisabe sithik. Justru malah wong sugih iku abot. Wong sugih niku dadi wong sugih iku abot. Abote piye? Hisabe suwi. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah mempunyai omah 10, mobil 10, ya. Ketika pas hisab, sampean hisabe rada suwine piye? Karo malaikat dikene. Awakmu duwe mobil piro? 10. Mobil siji iki sing nomor 1 iku mbiyen piye cara ngolehi? Mbok gawe nok ndi wae. Pas kae dina Kamis kae aku ngerti mbelok nang gone semampir, nyapa kuwi. Nah, kan setiap apa yang kita miliki itu dihisab oleh Gusti Allah. Karena malaikat dihisab. Piye arep cepat mlebu surgane. Makane rada gak enak dadi wong sugih iku. Apa? Mlebu surgane kesuwen, ya. Nek dadi wong kere, wong miskin, kamu punya apa? Saya enggak punya apa-apa. Oh, ya wis, mlebu surga. Cepet mlebu surgane. Penak dadi wong miskin itu. Saat ini pertanyaannya pengen dadi wong sugih apa dadi wong miskin?
Angel toh. Nah jare Mbah Mahrus, gak usah dadi pengen wong sugih, dadi pengen dadi wong cukup. Tapi nek apa-apa keturutan. Nah ya. Tapi sisi lain, ketika kita oleh Allah ditakdirkan jadi wong sugih, ya aja malah memiskinkan diri, enggak. Kata orang tua saya, orang sugih, kata Mbah Mahrus juga ini, orang kaya itu juga bisa mendapatkan sebuah poin yang lebih. Ketika dia mempunyai kekayaan, mempunyai mobil, mempunyai rumah, ya, maka hal-hal itu dia bisa membebaskan diri dia dari hisab, ben gak akeh hisabe. Carane piye? Apa yang kalian miliki niatkan untuk menghormati tamu, niatkan untuk memuliakan para habaib, niatkan untuk memuliakan para kiai. Insya Allah apa yang panjenengan miliki niku semuanya insya Allah tidak ada hisab. Contoh, kita punya mobil 10, omah 10, bojone piro? 10 apa siji? Ya nek lanang bojone 4. Nggih napa mboten, Bu? Nah, ya. Ya siji wae lah, siji ae gak entek njaluk 4, ya. Lah niki ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, maka niatkan dalam diri kita, saya mempunyai harta ini tujuannya untuk memuliakan tamu, memuliakan kiai. Kok enek kiai teko daerahku, siap mobilku tak silih nih, tinggi nganter kiai tersebut. Kok enek kiai teko gak usah no hotel, no omahku wae. No hotel malah aku gak keramut, no omahku wae. Aku wis duwe siap iki kamar mirip kaya hotel. Nah ini diniatkan untuk menghormati tamu, menghormati kiai ulama. Maka nanti ketika kalian dihisab, piye awakmu duwe sakmene-mene, niku sedanten kabeh dingge ngurmati tamu, dingge ngurmati kiai, ngurmati ulama. Oh ya wis, awakmu ora usah dihisab, langsung mlebu surga. Oh luar biasa, enak. Dadi wong koyo ngono. Itu juga sisi lain nek dadi wong sugih, aja lali karo nyumbang masjid, tasyakuran, disyukuri. Cara mengikat sebuah nikmat dari Gusti Allah, yakni mensyukuri nikmat tersebut. Nah ini Ki. Nah jadilah pribadi yang semacam itu. Ojo ngerasa paling apik ketika kita bersanding dengan para manusia. Bersanding dengan orang yang orang sepuh. Ketika bertemu dengan orang sepuh, ojo ngerasa paling apik. Dikandani kok karo wong sepuh. Biasanya ngono, cah nom ketika numpak motor blayer wer dikandani karo wong sepuh. Atau ketika kita biasanya cah nom ini merasa paling apik, merasa paling ngerti daripada wong sepuh. Wong sepuh ngerti apa? Biasanya ngono. Maka ketika kita bertemu dengan orang yang sepuh, jangan ngerasa paling apik. Jadilah pribadi yang merasa orang sepuh itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena tiang sepuh itu diberi oleh Allah sebuah umur, yang mana umur itu melebihi saya, tentunya dia lebih banyak beribadah kepada Allah. Sedangkan saya umur saya segini, untuk ibadah kepada Gusti Allah gak patek nemen, tentunya dia lebih baik daripada saya. Nah inilah, kalau kita mengikuti tips atau trik yang semacam itu tadi, insya Allah tidak ada rasa egoisme dalam diri kita. Ya, kita mau untuk berbagi kepada sesama, kita mau untuk menolong kepada sesama, karena memang sejatinya manusia itu diciptakan oleh Allah untuk saling menolong, saling menguatkan, saling mengasihi. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, saling mengasihi satu sama lain. Ya. Ketika ada yang salah diingatkan. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan ad-dinu nasihah. Dalam tafsir dalam kitab Tibyan diartikan ay qiyamuddin bin nasihah. Tegaknya sebuah agama itu dilandaskan dengan sebuah nasihat. Artinya bagaimana? Artinya agama Islam itu bisa kokoh semacam ini tak luput dari yang namanya nasihat. Contoh, ketika ada orang ngelakoni maksiat, ngombe arak, ngombe bir, atau tawuran, atau nyolong, ya. Kalau seandainya tidak ada nasihat di antara sesama manusia, bagaimana kemungkaran akan merajalela? Maka
pentingnya nasihat satu sama lain, ya. Pentingnya nasihat satu sama lain. Cuman dalam praktek nasihat itu sendiri, dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ya, Syekh Abdullah bin Al-Alawi Al-Haddad memberikan sebuah petunjuk. Ojo gampang-gampang, istilahnya sering terjadi ya, kita kadang di medsos itu ya, kita di medsos itu ketika ada enek wong salah langsung di-tag, dipublikasikan. Wo cah iki ngombe arak ngono ya. Terlalu barbar itu. Nah, ini kan juga ada etika. Menasihati seseorang ada etika, ya. Dan kita nggak boleh menjudge orang dalam bentuk zahiriah, nggak boleh, ya. Atau kamu neraka, kamu nggak bisa, semacam itu. Nasihat itu ada etikanya. Maka Syekh Abdullah Al-Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah mengatakan bahwasanya wa idza arata atangsiha, langsung mawon nggih. Apabila kalian itu ingin menasihati manusia, menasihati orang lain, ya, mengenai sesuatu yang kurang baik, ya, mengenai sesuatu yang kurang baik, yang mana beritanya itu fi amrin balagha ka anhu, beritanya itu sampai kepada panjenengan. Contoh, anek wong cah iki nembe ngombe-ngombe, ya, nembe ngombe-ngombe atau nembe nglakoni kemaksiatan, beritanya sampai kepada panjenengan, maka hendaknya kalian itu menasihati at-tansriha bil khulwati bihi wa talatufi lahu. Maka hendaknya cara menasihati yang pertama adalah untuk mengajaknya atau menasihati dalam keadaan sepi. Pas sepi, pas oga enek wong-wong dinasihati dan lembut, ya. Karena apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ge enek wong lakoni kesalahan itu pun kadang sing lakoni Gusti Allah. Jadi artinya apa? Kita ketika bertemu dengan orang yang semacam itu jangan membenci pada orangnya, bencilah pada perbuatannya. Ya. Jadi intinya ketika kita menasihati, pakailah kata-kata yang baik, pakailah keadaan yang baik. Ojo sampai sampean menasihati dalam keadaan yang salah. Menasihati ketika tengah sepi dengan berkata lembut, ya. Terus sebaiknya jangan membicarakan secara terus terang, ya, wala ta'dil ila tasrih. Ojo sampai sampean itu nasihati dalam keadaan digowo nang nggone, jadi nyeluk apa wong-wong, rene kabeh nyapa? Cah iki nembe ngombe arak, ora oleh ngono iku. Ya, enggak boleh dibiwarakkan, enggak boleh ditasrihkan, dijelaskan, itu enggak boleh. Bahkan kalau bisa dengan samar-samar, ya. Sekiranya wong-wong enggak tidak terjadi sebuah permusuhan. Seandainya nasihat kamu wa in qabila minka, ketika mereka itu kok menerima nasihatmu, maka pujilah kepada Allah, ya. Kalian mengucapkan puja kepada Allah, alhamdulillah, syukur karena nasihat kita diterima. Tapi seandainya nasihat kita tidak diterima, we ngomong apa? Sing dinasihati muni ngono, we ngomong apa toh? Gak usah nasihati wong liya, nasihati dirimu sendiri. Sering terjadi kita semacam itu. Ketika kita menasihati orang lain, malah yang dinasihati itu gak terima. Awakmu gak usah nasihati, gak usah ngurusi wong liya, urus ana awakmu dewe. Maka kita harus introspeksi diri. Introspeksi gimana? Mungkin apa yang kita sampaikan, kita ini dalam keadaan yang salah. Bisa jadi wong itu nasihati dalam keadaan sombong, ya, salah niat, salah kedaden. Sombong ben apa? Ben aku amrih, ben dikira wah, ben dikira sebagai penyelamat. Nah, ini kan mungkin faktor panjenengan, ya. Ketika nasihat panjenengan itu tidak diterima, mungkin faktor panjenengannya. Jenengan menyampaikan dengan kata yang salah atau keadaan yang salah, atau jenengan mempunyai niat yang salah, ya. Niat ben dikira wah, niat ben dikira penyelamat. Nah, itu kan juga salah. Akhirnya apa? Gak masuk kepada orang yang dinasihati. Mangqala bil qalbi dakhala fil qalbi. Orang yang ngomong dengan hati, dengan keikhlasan, maka dia akan bisa sampai masuk ke dalam hati juga, ya. Ini yang terpenting, ya. Orang yang ngomong dengan hati, dengan keikhlasan hati, maka apa yang dia omongkan akan masuk juga ke dalam hati. Padahal kita tahu
Ketika ada orang melakukan kesalahan, ya kita tegur, ya kita tegur. Ini adalah bentuk sebuah kasih sayang. Kenapa? Man laisa lahu wudun laisa lahu itab. Ketika tidak ada rasa kasih sayang, maka akan ada perhatian kepada orang itu. Justru wong sing duwe rasa kasih sayang, ada perhatian, biasanya ditegur, nek salah ditegur. Tapi nek gak duwe rasa kasih sayang, dijarne nglakoni ngono ya porak-porak atau bah-bah wis terserah awakmu koyo piye nglakoni apa terserah. Inilah ya. Jadi beragam tentang dalam bermasyarakat beragama. Kita enggak boleh menjadi pribadi yang sombong, pribadi yang paling benar sendiri. Agama itu diciptakan oleh Allah memang qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, ya. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kita suruh untuk riang gembira. Riang gembira dalam artian tidak ada konflik di antara satu sama lain, tidak ada rasa egoisme satu sama lain. Ya, kita harus merasa menjadi pribadi yang paling jelek-jeleknya manusia. Karena apa? Dengan semacam itu akan tercipta sebuah harmonisasi antara satu sama lain. Mungkin itu saja yang saged kula sampaikan. Mungkin apabila ada awal hingga akhir ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan harapan kami semoga acara kegiatan pengajian Cahaya Cinta Sitono Gedong bisa istiqomah, manfaat barokah kepada semuanya. Terlebih-lebih tadi telah dikumandangkan istighosah. Saya teringat dalam sebuah ayat mengatakan fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Fastaghfiruhu innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dengan kita beristighfar, dengan kita meminta ampunan kepada Allah, istighosah kepada Allah, wa yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan mengutus hujan, ya. Jadi sing awale negarane iku paceklik kering, Allah akan menurunkan hujan rezeki, ya. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan juga melipat gandakan, memperbanyak anak dan juga harta mereka yang mau untuk beristighosah, ya. Jadi intinya dengan adanya zikir ini, istighosah ini, bareng-bareng ini, harapan kita, rezeki kita oleh Allah diberi kemudahan, diberi barokah, melimpah, dan anak kita diberi anak yang solih solihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.